Sahabat dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, banyak rezeki, dan dalam lindungan Allah. Amin. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, banyak banget terdapat bengkel motor yang melayani ganti oli, servis karburator, turun mesin, isi angin, tubles, dan lain sebagainya. Salah satu di antaranya yang tetap eksis atau bertahan adalah Fani Motor yang berlokasi di Jalan Mas Indah, Mas Indah, Papan Mas, Perumahan Papan Mas, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pemiliknya adalah Batau Sitompul. Selamat siang, Batau. Apa kabar? Baik, selamat siang Pak Arif. Bisa diceritakan sejarah Fani Motor ini bagaimana? Ya, dulu saya itu adalah mantan pelaut. Jadi kalau kehidupan pelaut itu kalau udah pensiun pasti mikirin usaha di darat. Dan saya dulu berangan-angan pasti saya harus punya usaha sebelum saya pensiun. Dan saya sudah pensiun 5 tahun lebih lah dari pelaut berlayar. Dan puji Tuhan, alhamdulillah saya bisa bikin bengkel Fani Motor. Jadi pelaut berapa tahun? Saya pelaut 20 tahun keliling dunia, 7 benua udah saya kelilingin. Hebat. Nah, negaranya apa aja yang berkesan? Yang paling lama saya berkesan Brasil, operasi minyak di Brasil, Norwegia, di Inggris, di Eropa lah. Sebagai pelaut apa yang dikerjain? Kapal ya sama lah, sama maintenance kapal itu sendiri. Untuk semua kebaikan kapal itu semua harus berjalan dengan baik. Itulah maintenance-nya. Setelah pensiun langsung buka bengkel atau bagaimana? Ya, setelah pensiun saya buka bengkel pelan-pelan dengan modal seadanya dulu. Tadu, lagi direkam lagi 3 tahun. Sebelumnya Saya usaha dari sebelum saya pensiun saya udah bikin sembako di rumah saya sendiri dengan istri yang mengusahakannya. Dan lanjutlah mengembangkan sayap membuka bengkel sampai sekarang. Kenapa mengembangkan kayak usaha buka bengkel? Karena itulah kebutuhan ekonomi kita. Kalau kita cuma satu usaha mungkin tidak cukup. Jadi kita harus mengembangkan usaha dengan buka bengkel. Ya, puji Tuhan bengkelnya boleh berjalan dengan baik walaupun pelan-pelan tapi pasti ada setiap hari. Untuk menghadapi persaingan antar bengkel motor bagaimana, Batal? Jadi kita mengikuti dengan kemajuan teknologi sekarang. Alat-alatnya juga kita ikutin juga seperti yang sekarang injek ya kita ikutin injeksi. Kita ikutin alatnya, buka ban kita siapin buka ban seperti sekarang. Iya. Ya kita ikutin, tapi jangan juga berserah sama Tuhan. Kita rezeki dari Tuhan, itu yang paling penting. Tiap hari buka dari jam berapa sampai jam berapa? Saya buka bengkel dari jam 7 sampai jam 7 malam juga. Kemudian untuk pendapatannya bagaimana? Sementara ya pendapatan yang pasti kalau 200-300 bersih di tangan. Oh, gitu ya. Yang paling banyak melayani apa, Batal? Ya ganti ban, servis motor itulah. Ganti kampas rem, servis injek. Ya, itu. Untuk lokasi kenapa memilih di daerah ini? Saya ngambil di daerahnya karena di perumahan, yang pasti perumahan saingannya kurang ini kan. Saingannya lebih enak di sini, saingannya kurang. Kalau di jalan itu udah banyak saingannya. Terus apa keuntungan berlokasi di sini bagi pengembangan bengkel? Saya banyak lalu lalang sini, jalur lintas juga, lalu lalang motor. Dari perumahan belakang, perumahan ke Rokalong kan lalu lalang sini banyak motor lewat. Itu juga pengaruh ke bisnis motor. Apa rahasia sukses mengelola Fani Motor hingga bertahan hingga 3 tahun? Rahasianya ya keuletan aja, sabar kita walaupun kadang sepi ya tetap sabar menjaga bengkelnya dengan tekun. Nggak boleh langsung patah semangat, tetap sabar walaupun satu hari mungkin satu atau zong ya tetap sabar. Pernah jong? Pernah jong. Masa? Iya, mungkin satu angin doang ya kan pernah. Waktu
waktu baru-baru buka. Oh, waktu Iya. baru-baru buka. Terus ke depannya mulai Mulai dikenal. iya. Ya itu bengkel juga pergaulan juga penting bagi kita. Teman ke teman kan, Maksudnya pergaulan gimana? juga. Ya kalau saya buka bengkel, kan datang dia, saya mau servis ini kawan. Dan teman ke teman juga perlu. Teman satu gereja saya juga. Saya buka bengkel ya, itu datang. Ganti oli, ganti ban apa. Jadi berkesinambungan. Perlu pertemanan juga perlu di bengkel, bukan cuma hanya di komunitas mungkin pingpong pertemanan bukan. Di bengkel juga perlu komunitas pertemanan. Sejauh mana itu manfaatnya? Manfaatnya ya bagi kita dia kadang perlu kan. Bang, motor saya rusak gini kan. Ada buka bengkel, ambil motor saya, servis ya, berapapun habis, betulin aja. Nah itu dia senang, kita dapat profit kan. Waktu awal merintis atau membuka Fani Motor, berapa modalnya Bato? Modal kecil aja bang, itu cuma 10 juta saya modalnya. 10 juta. Modal pas-pasan aja udah saya buka. Waktu itu berupa apa barang yang Udah dimiliki? oli, kompresor, alat-alat spare part motor lah yang mungkin kampas rem. Semua yang situ ya 10 juta lah, nggak banyak. Ya, berkaitan dengan mesin ini, eh, pendidikan terakhirnya apa? Karena saya di kapal adalah di bidang mesin, saya sedikit tahu ya. Lulusan apa? Saya Ah, lulusan SMA. SMA. Iya. Kan jauh dari dunia Jauh, mesin. tapi kan saya otodidak. Ah, ah. Di kapal tuh otodidak, belajar mesin. Mm-mm. Oh gitu. Kita banyak sesuatu kalau mau belajar nggak perlu dari pak kita ini, mungkin lari dari kenyataan. Pak kita mungkin di IPA, kita lari ke mesin, ya kan? Tapi itu karena ada kemauan belajar. Oh begini mesin, oh begini cara kerja ini motor, oh begini. Ya lama-lama kita pasti tahu kan. Kalau boleh tahu apa sih yang menarik bisnis atau usaha bengkel motor ini Bato? Sebenarnya kalau dibilang menarik enggak, tapi karena pengen punya usaha sendiri aja pak. Nggak lagi disuruh-suruh orang. Kita punya usaha sendiri, kerja sendiri, manajemen sendiri, profesional sendiri aja. Kalau di kapal kan kita dulu kerja di ada bos, ada atasan, ada aturan. Kalau di bengkel kan kita udah bikin aturan sendiri. Yang jelas aturan itu yang membuat kita maju, membuat kita sukses. Seperti yang kita punya pengalaman di kapal ya, di sana disiplin tinggi ya, kita sini juga harus bikin disiplin tinggi. Siapa yang berperanan besar dalam perjalanan mengelola usaha bengkel motor? Itu pertama saya sendiri yang saya sendiri, dan istri juga mendukung di rumah. Serta orang tua di sini yang mendukung, adik juga mendukung. Kadang saya tinggal dijaga, kalau ada orang dipanggil, gitu kan. Jadi semua keluarga mendukung. Oh pernah kejadian Bato pulang terus ada Pasien sering itu bang. Saya makan, ada yang mau ini servis, makan lu datang. Gitu. Selalu begitu sampai sekarang itu. Karena saya tanpa belum ada montir saya bikin kan, karena saya masih sendiri. Iya. Terus pesan Bato kepada anak-anak muda yang barangkali tertarik menekuni bengkel motor, apa yang harus mereka lakukan? Ya ini super satu tadi, tekun. Kalau mau bikin usaha ya harus ada punya keyakinan bahwa satu, saya bikin usaha itu pasti usaha itu tetap dan maju. Satu. Yang kedua mau belajar terus. Bagaimana sih bengkel itu, motor itu, belajar berinovasi. Biar kita gimana maju bengkelnya dilihat, oh iya bengkel itu kemarin begini, sekarang nambah, sekarang berubah. Nah itu dilihat orang kan berarti ada kemajuan. Jangan cuma begitu terus dari awal begitu, besok begitu. Harus ada perubahan ke depannya. Apakah dalam dunia usaha motor modal sangat penting? Iya penting. Jadi macam-macam alat di motor itu kan banyak hal yang harus kita siapkan. Iya. Mungkin kalau modal sekarang bisa berbagi tips untuk bagi pemula itu minimal dibutuhkan berapa uang untuk membuka usaha untuk bengkel? zaman sekarang ini kalau yang modal pas-pasnya 30 jutaan harus ada. 30 juta itu berupa apa ya? Ya kayak kompresornya, ala angin, buka ban, semua spare part yang gini, oli, ban luar, ban dalam, semua harus siapkan. Kalau kita nggak punya barang juga mungkin nggak ada yang mau datang. Dilihat nggak ada barangnya. Bato merasa happy
dengan menekunin Ya, usaha. saya bersyukur Pak Happy. Bersyukur ya. Bersyukur lah. Dan usaha ini saya bisa kerja walaupun dapat mungkin 2 perak, 3 perak satu hari, ya bersyukur bisa menghasilkan uang. Demikian teman-teman wawancara dengan Bato Situmpul, semoga menginspirasi dan apa yang disampaikan semoga bermanfaat. Amin. Saya mau